Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dirham Bambang Samudra. Saya berkuliah di STAI Miftahul Ulum semester 6 Prodi KPI. Di sini saya akan menjelaskan larangan tentang menjauhi zina. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya melarang zina, tapi bahkan memperingatkan kita untuk tidak mendekati segala jalan yang mengarah kepadanya. Berdasarkan data Interpol 2023, 67% kasus kehancuran rumah tangga berawal dari interaksi haram di dunia digital. Ini membuktikan kebenaran hadis Nabi yang diriwayatkan Bukhari. Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan dengan perempuan kecuali bersama mahramnya, karena setan akan menjadi pihak ketiga. Bayangkan kita berdiri di tepi jurang. Islam tidak hanya melarang terjun ke bawah, tapi memerintahkan untuk menjauh beberapa langkah dari tepi. Inilah makna la taqrabu, jangan mendekati, dalam ayat dan hadis. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, ditulis untuk anak Adam bagiannya dari zina yang pasti dia dapatkan. Zina mata dengan memandang, zina tangan dengan menyentuh, zina kaki dengan melangkah, dan hati yang berkeinginan serta berangan-angan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Zina bukan hanya persoalan fisik, tapi rantai setan yang dimulai dari pandangan, obrolan, hingga perbuatan. Mari jadikan hadis ini sebagai benteng diri di era godaan digital. Barang siapa menjauhi syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari. Seorang pemuda bertanya pada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, bolehkah aku berzina?" Para sahabat terkejut, ingin memarahinya. Tapi Nabi justru memanggilnya, duduk bersamanya, dan berkata, "Apakah kamu rela jika ada yang berzina dengan ibumu, saudaramu, putrimu?" Pemuda itu gemetar, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Begitu pula orang lain tak rela itu terjadi pada keluarganya." H.R. Ahmad. Ini bukan sekadar larangan, tapi peringatan Allah bagi siapapun yang mendekati zina, bahkan sebelum melakukannya. Zina tidak tiba-tiba terjadi. Ia dimulai dari mata yang bebas melihat hal haram, tangan yang mengirim chat sekadar curhat, hati yang mulai terikat pada non-mahram. Zina itu tertulis di atas 7 lapis kegelapan. Setiap lapisnya lebih keji dari sebelumnya. H.R. Bukhari. Satu kali zina bisa menghapus pahala 40 tahun sholat. H.R. Al-Tabarani. Keluarga hancur karena perselingkuhan. Lihatlah sekitar kita. Berapa banyak rumah tangga hancur, anak-anak terlantar, hanya karena awalnya cuma chatan. Bagaimana zina merusak hidup? Tertutupnya pintu rezeki, depresi dan rasa bersalah kronis, masyarakat penuh kecurigaan dan kehancuran keluarga. Allah melarang mendekati zina karena dia tahu kita tak akan kuat menanggung akibatnya. Mulai dari follow akun tidak halal, lalu DM-an, sampai akhirnya, aku menangis setiap ingat dosaku. Sahabatku, setan tak akan membisikkan, ayo berzina. Tapi ia akan membisikkan, ini hanya sekali. Tidak apa-apa. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kau yang sedang pegang HP ini, aku tahu kau pernah chatan rahasia sampai larut malam. Simpan foto yang bukan hakmu. Buka situs yang bikin malu. Stop! Sebelum kau jadi korban hadis yang akan kubacakan. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut pada Allah, kecuali orang yang sengaja mendekati zina lalu mati sebelum taubat. H.R. Al-Hakim, Syahih. Lihat baik-baik. Setan zaman now pakai trik. Algoritma yang sengaja tampilkan aurat. Notifikasi, dia online 2 menit lalu. Fitur, kirim pesan tanpa follow. Ini perangkap digital yang Nabi peringatkan. Ku tantang kamu,
15 detik ini putuskan. Hapus chat haram itu sekarang. Blok akun racun itu. Atau, teruskan dan siap-siap hadapi kubur yang gelap. Saya tidak bermaksud untuk menakut-nakuti. Tetapi faktanya di zaman sekarang hal yang dianggap biasa padahal itu sangat berpengaruh buruk terhadap semua orang terutama anak muda yaitu pacaran. Ya, pacaran ini sangat dinormalisasikan untuk di zaman yang serba maju ini. Dulu orang pacaran itu sembunyi-sembunyi karena mereka malu melakukan dosa. Tetapi di zaman ini orang-orang hampir semua melakukan aktivitas itu. Bahkan tak sedikit orang tua mereka malah banyak yang menyuruh anak-anaknya berpacaran. Dan apabila kita membahas data, di Indonesia saja 81% remaja perempuan berpacaran, dan 84% remaja laki-lakinya. Maka dari itu untuk orang tua jagalah anak-anak kalian jangan sampai mereka terjerumus ke ranah tersebut, terutama wanita. Cukup sekian konten yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat untuk semua orang. Maaf jika ada salah kata. Sedikit pesan dari saya, yang lagi pacaran cepatlah sadar, dan jika kamu belum pernah pacaran pertahankan.